Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nata de Kongko Nanda Taufik Kongko. Nah teman Kongko, sekarang ini kita main di luar ruangan lagi nih. Yes, benar banget. Dan seperti yang teman Kongko lihat di belakang kita itu, aduh, sawah ya kan, indah banget pemandangannya. Betul sekali, menenangkan hati, menenangkan mata, Menenangkan jiwa pastinya. Oh. Nah teman Kongko, jadi ingat-ingat sawah nih di belakang kita. Hari ini kan berdepatan dengan Hari Tani nih. Betul ya sekali, kan? 24 September 2022. Ya benar banget. Namun kita tidak ingin ke sawah nih pastinya ya kan. Tapi kita diajak oleh salah satu teman kita nih untuk melihat kebunnya. Betul sekali, yang katanya sedang membudidaya tanaman yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, enak dikonsumsi dan juga dibudidaya nih. Yes, benar banget. Pastinya penasaran kan? Makanya ikutin kita di Nata de Kongko Nanda Taufik Kongko. Itu kau tengok itu Aida nggak sih, Cok? Kayaknya iya sih teman Kongko. Jadi Aida yang 2 minggu lalu kita undang ngomongin radio kan? Yes, iya. Nah, jadi teman Kongko kalau misalnya penasaran sama Aida itu ada di link di atas nih ya. yes, Dan benar. kayaknya kita bakalan ngobrol juga sama Aida nih, dia sama Irma pastinya tentang tanaman yang kita omongin tadi. Oke, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak udah dijamu banget ya kita. Ya, silakan. Nah teman Kongko, jadi ternyata di sini ada Aida tadi ya. Yes, benar banget. Jadi kita kaget juga ya pas masuk tiba-tiba ada Aida nih. Tuh. Aida ngapain apa sih? kabar sih Aida? Teman Kongko. Teman Kongko masih ingat kan dengan Aida kan? Harus dong. Nah, jangan lupa juga sahabat media, mungkin sambil berbagi kopi bersama keluarga dan bersama teman-teman, tetap di sini. Stay tune terus. Oke, nah teman Kongko, sekarang kita udah di Tempat Irma. tempat Irma. Tapi ada Aida. Aida ngapain baru di sini? Iya, ini mau lihat-lihat tanaman anggur. Berarti Oh, anggur. misinya sama kayak kita nih, ya kan? Untuk cari tahu tentang tanaman. Kita anggur ya. Sebelumnya Irma, ini kenapa kok minumnya anggur sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya nih terima kasih banyak dari Nata de Kongko, betul ya namanya ya? Nah, takut salah ucap gitu. Dan juga Kak Aida, terima kasih banyak sudah berkunjung ya ke kediaman yang kami yang sederhana ini. Pertanyaannya kenapa milih anggur? Karena selain misalnya kita kenal buah kurma, ternyata anggur ini juga di salah satu ayat itu disandingkan dengan buah kurma, dan ini juga salah satu buah-buahan yang insya Allah nanti ada di surga gitu, jadi ada keberkahannya insya Allah gitu. Ini menarik berarti. Yes, bener, teman-teman gue ini menarik banget untuk kita cari tahu ya kan. Tapi akan alangkah lebih enaknya kalau misalnya kita cari tahu tentang anggur ini mungkin sambil duduk dulu Santai. kali ya. Apalagi ada jamuan tadi ya kan. Sambil juga nanti kita minta Kak Irma mungkin ajak kita keliling-keliling juga nih. Sekali. Jadi tetap di sini ya. Ya, oke. Nah, teman Kongko, menarik tadi disampaikan sama Irma kenapa bisa pilihannya anggur ada dicantumkan dalam Al-Quran. Ini gimana sih penjelasan kayak lebih detailnya? Iya, sebenarnya kalau lebih detailnya mungkin nanti siapa yang nonton, mungkin teman-teman Kongko kan bisa lihat sendiri nanti di Al-Quran. Tapi sekilas memang anggur itu sendiri disebutkan di Al-Quran sebanyak 14 kali gitu. Jadi penyebutan anggur sebanyak 14 kali di Al-Quran. Ini tentu kan Allah kan nggak nyebutin sesuatu kalau itu nggak penting gitu kan. Jadi setiap disebutin dan itu berulang sampai 14 kali pasti banyak sekali keberkahan di dalamnya. Jadi sebenarnya awalnya dulu pas tanam sebenarnya antara yakin dan ragu juga buah nggak sih gitu. Tapi akhirnya kayak lebih
menyemangati diri ya, kalaupun nggak buah mudah-mudahan ada berkahnya gitu. Lebih ke situ tuh, dan akhirnya alhamdulillah buah gitu, karena memang pasti ada keberkahannya, walaupun mungkin keberkahan itu nggak bisa kita lihat, semuanya nggak bisa kita lihat dengan kasat mata ya, tapi mungkin kita lihat kayak menyenangkan, tenang, itu mungkin keberkahan juga gitu. Nah teman Kongko, jadi tepat di belakang kita nampak anggur-anggur. Iya benar-benar. Ada yang main tersalup ya kan? Tersalup. Ada yang menggantung, ada yang hijau, ada yang merah. Terbungkus, Yes, bener. yang banyak terbungkus sih. Tapi ininya sendiri susah nggak sih sebetulnya? Masa membudidayakan anggur kan? Mungkin ada teman Kongko di luar sana kan yang dia juga suka anggur, tapi susah budidayanya mungkin gitu. Jadi nggak usah deh. Itu susah nggak sih? Iya, sebenarnya kalau dibilang susah, nggak terlalu susah, dibilang mudah juga nggak serta-merta mudah gitu. Karena kalau anggur itu sebenarnya ada yang anggur lokal dan ada yang anggur import. Yang biasanya yang lebih adaptif itu memang anggur lokal yang memang sudah lama di kita di sini. Mungkin kalau di penghobi anggur sebutnya itu yang udah familiar ya, jenis Isabella dan Yellow Belgian. Nah, kita punya satu ini Yellow Belgian yang tadi matangnya kuning, makanya disebut yellow gitu, Yellow Belgian kuning. Belgia. Mungkin asalnya dari Belgia ya. Ya mungkin. Jadi ini adaptif. Jadi mau hujan deras seperti apa, insya Allah dia lebih tahan karena memang sudah cocok dengan tanah kita di sini. Nah untuk anggur impor sendiri, ini contohnya kayak Jupiter tuh termasuk impor. Tapi saya lupa nih impornya dari. Kalau yang ini yang sebelah ini Ninel yang ukurannya lebih besar berinya itu dari Ukraina. Tapi kalau yang ini saya lupa dari mana gitu. Jadi memang dari luar itu. Dia butuh perawatan khusus gitu, tapi nggak yang istimewa, tapi dia memang rentan hujan deras. Makanya hujan deras jatuh gitu. Hujan deras tuh dia berjamur daunnya. Daunnya berjamur, dan anggur tuh nggak suka tanah yang becek karena rentan busuk akar. Gitu. Manja ya? Iya, manja kurang lebih gitu lah. Kalau Irma dari mana nih dapat kayak bibit-bibit impor, ada bibit-bibit kayak Isabella tuh, dari mana dapat, atau beli atau memang kayak mana? Dulu itu muncul di beranda ini ya, YouTube gitu. Ada seorang penghobi yang mungkin beliau udah skala nasional ya, sering dia ekspor gitu. Dulu beliau itu gitu juga nanam-nanam gitu, dan beliau tuh yakin berbuah. Namanya Mas Rio. Beliau dari Jogja, dan itu sekarang sudah dikenal. Mungkin teman-teman Kongko bisa juga cek di YouTube. Dan memang sudah sangat luas. Agrowisata gitu. Jadi di situ begitu lihat tertarik dan cek-cek di Banda Aceh ada nggak ya gitu kira-kira. Dan alhamdulillah dapat pertama sekali bibitnya itu di Syah Kuala Nursery, pembibitan gitu. Jadi sampai ke sana rupanya memang sudah lebih dulu ada yang suka-suka juga, tapi kebanyakannya laki-laki ya. Yang penghobinya kebanyakan laki-laki gitu. Ini masih hobi makan ya. Hobi tanam. Anggur langsung dari pohonnya ini untuk pertama kalinya loh. Aku makan anggur, petik anggur langsung dari pohonnya. Ini nih, makan. Wow. Jatuh. Ya. Rasa apa? Rasa di hatiku enak loh teman Kongko. Rasanya itu kayak manisnya ada, asamnya juga ada. Pis ini boleh makan banyak. Ada biji nggak ya? Nggak ada sih. Nggak Ada biji? Oh iya, biasa anggur kan ada bijinya. Nggak ada biji emang? Itu benihnya kayak mana? Itu memang jenis seedless, jenis yang nggak ada biji. Beneran loh. Kok makin suka? Ya kan? Izin makan lebih ya. Nyonya ada aja dong kan coba. Ini kan bukan ateba. Tanam. Jadi belinya awalnya di situ bang, belinya awalnya di daerah situ. Landing ya?
Belinya waktu itu tahun 2000, pokoknya mulai suka tuh tahun 2019. Jadi di situ kan banyak jenisnya dijelasin juga gitu. Awalnya nggak yakin, tapi ada satu kalimat yang masya Allah yang jualnya itu, beliau bilang gini, saya tanya, Pak ini nanamnya kayak mana ya? Lumrahnya kita nggak pernah budidaya kan? Pak ini tanamnya kayak mana? Apa ada untuk menumbuhkan akarnya kah atau ada tanah tertentu? Terus beliau jawab kayak gini, kita kan tanam aja, yang numbuhinnya itu kan Allah. Kita kan tanam aja, yang numbuhinnya itu kan Allah. Jadi kan begitu dengar itu kayak, ya Allah nih tukang kebun aja gitu. Jadi tauhidnya masya Allah. Jadi berawal dari situ, pertama beli, ada beberapa juga bibit yang mati kan, karena kita nggak paham, kita pikir dia suka air karena terlalu sayang gitu, kita berikan segalanya gitu kan. Jadi akhirnya pohon yang semulanya mungkin bagus, tapi karena kita harapannya terlalu besar, kita kasihlah segalanya gitu kan, akhirnya mati gitu. Ada juga 1-2 yang mati. Over gitu ya. Dan itu nggak menyulitkan semangat juga, karena tadi kata bapak tuh, kita tanam yang tumbuhin Allah kalau tak usaha. Jadi dari situlah mulainya. Dan masya Allah orang-orang di anggur tuh apa yang menyenangkan gitu. Misalnya yang tanam-tanam itu menyenangkan gitu. Orang-orangnya tuh nggak pelit informasi. Jadi setiap kita, karena pas awal-awal dulu mulainya pas tanya informasi, semuanya tuh welcome ngasih informasinya gitu. Jadi dari situ tuh pun sangat terbantu. Dan yang paling penting nih saya mau kasih tahu juga, walaupun nggak ditanya ya. Jadi mungkin kan lihat para-para nih kan, lihat ada tali-tali kuning gini kan. Jadi orang tua, ayah, ibu tuh sangat mendukung gitu. Itu juga jadi satu hal yang mungkin jadi apa ya namanya, hal terbesar juga yang ngedukung gitu. Nah sebelum kita jauh bicara, apa saya pengen tahu nih, berarti di tempat Irma ini kan di rumah kebetulan, jadi teman-temanku Irma hanya menggunakan lahan rumahnya, depan rumah ya. Ya betul, untuk budidaya anggur yang luas ini. Jadi penasaran berapa anggur yang Irma tanam? Ini yang jadi besar seperti ini sekarang. Yang besar seperti ini 1, 2, 3, 4 yang usianya mungkin udah 3-4 tahun ya. 2019 gitu. Sekitar ya 1, 2, 3. Kalau yang ini yang Yellow Belgian mungkin yang paling tua yang ini, yang Yellow Belgian. Ini dapat dari saudara juga. Berarti nggak semuanya Irma beli juga? Enggak, yang ini dapat dari saudara. Yang awal sekali menanam anggur tuh dapat dari saudara yang ini. Habis itu baru tertarik apa namanya, ada yang impor, ada yang manis gitu. Kalau ini kan asam-asam manis buahnya. Dan itu awalnya. Oke. Terus kayak tadi Irma bilang ada kayak komunitas anggur. Berarti komunitas anggur ini dalam platform apa? Misalnya, dan kayak mana cara misalnya kayak Irma awalnya itu bisa masuk ke komunitas itu gimana? Jadi Irma tahu ada komunitas di Aceh itu setelah Irma punya pohon anggur dan pohon anggurnya udah buah. Mungkin teman-teman kongko juga tahu ya, kalau di Aceh itu ada di salah satu kabupaten di Biren. Itu kan, di Biren itu memang sudah dibuat skala kebun dan mungkin udah pada tahap komersil ya, karena agrowisatanya dan buahnya juga banyak. Jadi setelah tahu itu masuk ke dalam grup itu sama Om Jamal kan, yang punya kebunnya Om Jamal. Jadi masuk ke situ, di situ juga banyak informasi. Jadi sebenarnya sesama anggur tuh kayak nanti misalnya saya punya jenis apa, yang sana punya jenis apa, nanti tukar entries, tukar ininya gitu. Jadi mudah gitu untuk memperbanyak jenis atau saling tukar jenis pohon anggur tuh, silaturahimnya juga mudah gitu. Tapi saya di sini juga kurang tahu ya, apakah mungkin sudah ada komunitas yang khusus perempuan, ibu-ibu misalnya. Yang saya tuh cuma laki-laki. Mungkin teman-teman nanti yang tahu bisa komentar ya. Mungkin ada juga komunitas khusus perempuan yang mungkin juga penghobi anggur seperti itu. Kayak Irma bilang bahwa istilahnya salah satu yang mendukung ide jadi besar itu adalah berbagi informasi tadi. Jadi teman-teman kalau punya informasi lebih terkait anggur, komen di bawah juga. Tapi aku juga sebenarnya juga penasaran nih. Aku kan istilahnya kita penikmat kan. Selama ini pengen beli gitu. Tapi dalam bayangannya anggur itu kayak dia pilih-pilih tempat untuk tumbuh. Benar. Jadi sebenarnya benar nggak kayak di tanah ini nggak bisa, di tanah ataupun misalnya kayak Takengon mungkin kan itu daerah pegunungan dingin, mungkin bisa kayak strawberry. Di sini nggak bisa. Tapi itu benar nggak sih? Karena kalau kita lihat pas datang kemari ini, wah kok bisa ya di depan rumah kayak tumbuh gitu aja gitu. Jadi gimana tuh? Kalau secara umum, kalau anggur ini dia bisa tumbuh di negara tropis.
Memang asalnya Oh, di iya. negara luar sana yang iklimnya beda dengan kita, tapi sebenarnya dia juga bisa tumbuh di iklim kita gitu. Dan plusnya lagi kalau di negara asalnya dia cuma bisa buah sekali di musim panas, kalau di kita dia bisa dibuahkan 3 kali. Oh. Kalau untuk memang ya namanya bukan bibitnya dari negara kita asli ya, tentu dia nanti ada penyesuaian juga iklim. Itu tadi mungkin dari segi perawatannya gitu. Kalau ini kelihatan juga mungkin di daunnya ada kayak jamur-jamur apa segala macam kan, butuh penyemprotan. Tapi kalau saya pribadi karena saya nggak ngerti semprot ya, dan Pestisida lah insektisida sampai nggak ngerti, jadi nggak ngerti itu misalnya belum mendalami, belum Perawatan secara pelajari. itu Jadi pas kena jamur paling saya cabut manual aja. oke, bersih. Jadi kakak-kakak, ibu-ibu jangan misalnya nggak semprot nih, jangan ini dulu, jadi bisa di manual gitu. Punya cara lain juga Apa yang gitu. cara dicabutin manual karena kalau untuk semprot kan nanti naik lagi, ribet pokoknya. Love language-nya itu touch ya. Gitu. Dan dia medianya juga mudah. Kalau yang saya tanam itu saya cuman beli tanah yang dijual orang jual di garden apa misalnya yang kan. ada ini apa gabah. Sekam ada yang pakai sekam utuh yang kuning, ada yang sekam bakar campur dengan tanah. Saya pakainya saya beli saya masukin itu saya tanam gitu. Jadi nggak yang beli yang udah jadi di toko-toko bunga yang biasa digunakan untuk tanam bunga. Nah itu media tuh yang di itu. itu yang digunakan untuk kita tanam gitu, dan insya Allah tumbuh. Oke Irma, ini kan misalnya kayak saya nih kan tertarik untuk menanam pohon anggur. Bagaimana dengan pupuknya? Pupuk apa yang bisa kita kasih? Iya, kalau usia bibitnya itu baru dibeli mungkin sekitar 1 meter gitu kan, itu jangan diberi pupuk dulu. Jadi ketika pohonnya besar, udah ditanam sekitar 2 bulan, dilihat sehat, baru diberikan pupuk. Kalau untuk simpelnya, Kak Aida bisa kasih, atau teman-teman mungkin yang baru memulai bisa kasih NPK Grow namanya. NPK Grow itu untuk simpelnya, jadi dia udah ada untuk vegetatifnya, pertumbuhan batang sama daunnya, dia juga sudah ada unsur P sama K-nya untuk mendukung pembuahannya. Jadi fase generatif dia memenuhi, fase vegetatif dia terpenuhi, fase generatifnya juga sambil disiapkan. Jadi sambil jalan vegetatif, generatifnya itu juga dipersiapkan oleh si pohon itu. Tapi ada juga penghobi anggur yang memang concern di bidang anggur ya. Rata-rata nih yang saya lihat di YouTube, yang saya baca gitu, sedikit yang saya baca, yang saya pelajari, itu memang memisahkan pupuk vegetatif dengan generatif. Vegetatif itu fokusnya pada batang dan daun, generatif itu fokusnya pada pembungaan dan pembuahan. Jadi yang pertama itu kasih NPK Growth itu yang untuk semua, satu untuk semua sepanjang masa gitu. Itu boleh, kalau awal-awal boleh gunakan setengah sendok, karena untuk pemula kan khawatir overdosis gitu ya. Khawatir overdosis boleh gunakan setengah sendok sepekan sekali. Nanti dilihat pohonnya, kira-kira sesuai, tambahin misalnya 2 pekan sekali 1 sendok gitu. Kalau saya memang karena pernah kejadian mati karena overdosis kan, jadi terlalu sayang, saya kasih terus pupuk banyak-banyak, berharap sehat, tapi akhirnya mati. Saya sekarang sudah sangat hati-hati gitu, jadi trauma. Jadi belajar gitu. Jadi saya kasih sedikit, ini oke. Sampai memang kadang saya pupuk kimia itu sedikit, nanti dibantu dengan yang pupuk hewani gitu, kotoran hewan. Jadi yang memisahkan tadi NPK, dia selama dia masa batang dan daun NPK terus sampai dia besar, mungkin usia 8 bulan NPK terus. Begitu mau dibuahkan ganti dengan pupuk generatif atau pupuk untuk pembuahan. Itu namanya ada MKP, KNO3 sama boron. Awal-awal memang kedengar aneh ya. Jadi nanti kalau misalnya memang udah tanam tuh memang itulah sahabat kita. Mungkin kalau saya pakainya setengah sendok lah kalau untuk pembuahan. Itu Seminggu sekali. Kadang 2 minggu sekali, saya takut gitu. Saya takut overdosis tadi. Tapi alhamdulillah itulah tadi, maksudnya itu saya gunakan sedikit karena saya bantu dengan pupuk kotoran kambing misalnya. Saya bantu dengan pupuk organik yang lain, misalnya kulit buah apa yang kita makan, ya saya kasih itu gitu. Jadi nggak bertumpu di situ.
Tapi pemberian pupuk itu bukan berarti makna rutin. Ketika ada sehat berarti bisa diturunkan Berarti gitu. Pupuk boleh diberi tapi bukan mengikuti rutinitas. Gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat sehat ya ngapain dipupuk gitu. Secara hasilnya buah, maksudnya kan tadi bodinya dari mana-mana gitu kan. Secara hasilnya dari tempat dia berasal, buahnya itu ada berbeda nggak dengan ketika berbuah di sini? Kalau dari hasilnya untuk makan dari sana langsung yang diimpor, misalnya Jupiter tadi asalnya misalnya ini lah katakanlah asalnya dari Ukraina. Saya sendiri belum pernah nyobain yang memang murni asalnya dari Ukraina, belum pernah. Jadi untuk mungkin dari segi adalah pasti perbedaannya kan. Cuman kalau kita lihat dari segi visualnya, ukuran buahnya sama gitu. Cuman mungkin apa ya lebih kepada ketahanan si pohonnya. Kok lebih kepada itunya yang harus kita jaga karena iklimnya beda. Perawatan. Terus mungkin ada juga yang tanya kayak Bang Nanda bilang tadi ya, nggak tumbuh itu kan orang nggak tumbuh, tanahnya beda, terus tumbuh tapi asam gitu, tumbuh tapi nggak buah, itu kan yang mungkin sering orang tanyakan. Yang mungkin salah satu ya saya ini yang katanya tumbuh tapi nggak buah. Itu memang kalau untuk dibuahkan ada perlakuan khusus gitu. Jadi dia biasanya dipotong rantingnya itu kalau udah panjang, rambatannya itu kalau udah panjang, dipotong di mata tunas yang kira-kira sehat nanti. Terus sampai ke sini. Nanti kalau dia udah besar, contohnya yang ini yang sedang berbuah. Jadi kalau dia besar, nah kita ini potongannya ini kan ini naik ke atas. Kita potong di sini, keluar 2. Oh, di sini kita potong nih, bekas potongannya. Jadi ini kita cari batnya yang agak gemuk kemarin, yang agak sehat. Pecah mata tunas, dia bawa buahnya nih. Dan ini juga, ini kemarin kita potongnya di sini. Di sini ini potongannya. Potongannya pecah tunasnya. Kemudian bawa satu dongkol sama ini juga. Ini usia dipindahkan ke potnya mungkin 3 bulan aja. Muncul gitu, nah ini mungkin sehat. Kita bisa potong langsung di sini. Potong langsung di sini contohnya. Nah, gitu. Kemudian kita buang mata tunasnya. Ketika keluar mata tunas, ini, nah kalau ada rezeki, insya Allah dia mengeluarkan bunga seperti itu. Jadi anggur tuh harus dipotong ketika ingin dibuahkan. Cara potongnya seperti itu. Ini kalau udah panjang kita potong keluar. Udah insya Allah dipotong. Setelah usia pohon tuh kita lihat udah sehat, udah mungkin 2 tahun dipotong. Kemudian dikasih pupuk kotoran kambing yang tinggi kadar untuk pembuahannya, insya Allah buah gitu. Dan yang satu lagi tumbuh tapi asam, itu memang jenis bibitnya asam, Isabella tuh. Isabella tuh kita kasih pupuk apa aja, kita kasih apapun dia buah tetap asam karena memang dirinya sendiri asam. Nah, kebanyakan penghobi anggur tuh menggunakan Isabella tuh sebagai batang bawah dan disambungkan dengan yang jenis impor karena kan batangnya adaptif. Akarnya kan adaptif dengan tanah kita, jadi disambungkan dengan impor yang jadi ketahanannya batang bawah. Yang kita nikmati adalah buah impornya gitu. Berarti anggur itu begitu modelnya, tidak satu jenis kemudian mulai enggak, justru perbanyakan ini seperti kita punya satu yang seperti itu yang ini. Dulu tuh hasil gagal paham beli bibit gitu ya. Jadi kalau yang pernah mungkin dibeli terus asam, saya juga mengalami gitu ya. Saya beli dulu di toko bunga, kebetulan ada bibit anggur, saya tanya berapa satu, 25.000. Jadi 3 itu dapat 50.000 lah. Senang kan karena murah, karena tengok di YouTube tuh sampai 125, 150 kan beli gitu. Dan ditanya anggur apa, merah gitu ya, ada beli. Tahu-taunya setelah saya pelajari jenis daunnya, jenis anggurnya, rupanya itu Red Master. Red Master tuh juga seperti itu, buahnya merah kecil. Sebesar buah cicak mungkin. Merah memang dia, tapi asam juga. Akhirnya karena saya punya jenis yang ini, saya sambung gitu. Jadi batangnya tetap Red Master. Saya okulasi ya istilahnya pertaniannya ya. Nah, saya okulasi, saya sambungkan. Kalau di anggur itu namanya grafting. Nah, menyambungkan batang bawah dengan yang asal dengan impor tuh namanya grafting. Ya grafting akhirnya tumbuh yang Jupiter juga atasnya, ada buah juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang awal tadi tuh udah
kayak mana? Dia kan harusnya dia akar bawah. Dia emang nggak berbuah sama sekali lagi yang asal bawah Enggak, itu. karena udah kita sambung dengan yang jenis yang lain. Jadi yang numbuh tuh jenis yang lain, dia cuman akarnya aja. Nggak berpengaruh kan? Enggak berpengaruh. Waduh teman kongko, gini ya kayak kita mendengar sesuatu yang baru ya. Baru Maksudnya sekali. selama ini kan kita cuma beli, makan, dan kalau aku pribadi kayaknya semua anggur tuh sama. Ya kan coba pas makan ya udah anggur, ternyata ada Isabella, ada Jupiter tadi, ada Pikirnya kayak gitu. Belgia apa tadi? Ukraina, oh gitu. Tapi dari segi bentuk ini Beda juga gitu. Jadi segi bentuk juga beda. Ada yang ukuran berinya itu besar kayak Ninel. Ninel tuh ukuran berinya Ini besar-besar. lagi namanya juga cantik-cantik. Ya, mungkin sejempol orang dewasa normal pada umumnya ya, besar-besar berinya. Cuman dia memang perawatannya agak lebih ini ya, meminta perhatian khusus gitu. Sesuai dengan apa yang dia punya lah kan. Maksudnya dia buahnya besar gitu kan. Tapi dia rentan hujan. Jadi kalau hujan deras aja dia langsung kalau mau matang crack buahnya, pecah kalau kebanyakan air. Tapi kalau yang Jupiter ini dia memang tahan banting, masya Allah. Jadi diguyur hujan, paling dia jamuran. Kita ini yang jamur tuh. Jadi kalau pemula saya sarankan memang belinya yang jenis Jupiter dulu untuk belajar gitu. Nanti baru ke jenis-jenis yang lain kalau memang suka juga. Baik, itu highlightnya ya teman kongko. Jadi kalau pemula mungkin kita mau coba nanti itu coba dulu Jupiter. Ya. Nah, atau Isabella. Isabella asam. Nah sekarang kita cerita tentang kesulitannya dari membudidaya si anggur ini. Sebelum ke kesulitan mungkin dia kemudahan dulu kita ya. Oh, iya. Bushra dulu. Jadi jangan dari ini. Jadi kan pas dengar kesulitan adalah nggak jadi gitu. Betul. Kemudahannya dulu. Tapi mungkin ini kayak lebih banyak kemudahan berarti ya. Iya, banyak kemudahan insya Allah. Jadi kalau kemudahan yang pertama memang ya memang susah. Tapi yang pertama tadi mungkin yang jadi hal yang paling penting itu berkahnya dulu. Ada berkahnya insya Allah karena disebutkan di Al-Quran kan. Kemudian yang kedua, dia nggak butuh lahan yang terlalu luas. Seperti ini di rumah pun bisa gitu. Kalau belakang rumah gitu, dan perawatannya mungkin kita keluar tengok apa ada ulat langsung bisa kita ambil. Jadi nggak harus kita punya lahan ke kebun harus ada jarak lagi, nggak di pekarangan rumah pun bisa. Dan dia nggak selalu harus dengan model para-para. Karena ada juga yang beli bibit bilangnya tapi kan kak kami nggak ada yang buat ini gitu para-para. Dia bisa dipotkan. Nanti kita bisa kasih contoh ya, ada yang dipot, ada yang model trellis gitu kalau mungkin halamannya sempit, yang model yang vertikal gitu, bisa juga yang model vertikal yang dia buah juga. Dan kalau di pot itu memang nilai estetikanya kalau anggur tuh memang sangat menarik. Jadi bayangin kalau ada tanaman anggur di pot yang ukuran sedang, kita kasih ajir mungkin, habis itu buah di pot itu kan memang masya Allah pemandangannya. Itu kemudahan yang kedua. Kemudian kemudahan yang ketiga juga, dia kan hijau-hijau ya, di sejuk mata memandang. Jadi kalau pagi gitu sebelum berangkat aktivitas mungkin kita bisa menikmati udara segar dulu, pulang mungkin lelah kerja sore-sore ngelepas penat juga bisa, dan di rumah sendiri sambil ngeteh mungkin sambil apa gitu kan. Obat mata dari luar ya, kalau dalam mungkin wortel kan katanya, tapi kalau dari dari luar itu obatnya adalah hijau. Dan yang keempat tadi ya, kalau misalnya teman-teman mungkin yang memang punya mau serius di anggur ini juga potensi finansialnya juga masya Allah gitu. Cuman kalau saya kan memang di rumah aja, tapi kalau ada mungkin yang punya kesempatan gitu ya untuk dibuat kanopi gitu, dibuat apa tuh istilah pertaniannya, greenhouse. Kalau ada greenhouse-nya, peneduhnya itu masya Allah produktivitasnya, karena dia terlindungi dari jamur, nggak payah perawatan sebentar karena kan tak ada hujan kan, bisa nggak hujan, perawatannya juga lebih mudah gitu, bisa dijadikan tempat parkir juga kan, maksudnya memang masya Allah. Dan yang kelima itu dia bukan tanaman yang habis panen ganti bibit gitu kan, ada kayak tomat gitu kan, habis kita petik lama-lama kita ganti lagi cabai kita, apa tuh istilah pertanian saya nggak tahu istilahnya kan. Jadi kalau anggur ini bahkan di luar bisa bertahan sampai 100 tahun. Kita tanam nih misalnya lebih lama daripada ini ya, kapas sawit kan 25 cuma ya, bisa sampai 100 tahun. Jadi dia sekali tanam, setelah dia mampu berbuah, alhamdulillah bismillah dengan kuasa Allah kita tinggal panen-panen aja.
Gitu Dari- selamanya. berarti kayaknya ganti deh. Nah, kalau misalnya kita baru lahir tanam misalnya tanam kelapa, tanam anggur deh. Iya, betul. Mungkin masih ada. Kita meninggal anak cucu kita masih bisa ini Bisa ya. menikmati Iya, benar. gitu. Dan ini juga kan misalnya yang dimakan burung tuh juga jadi sedekah, apalagi yang kita kasih ke manusia kan lebih jadi sedekah lagi. Wah, enak sekali kawan-kawan. Jadi ini jenis anggur yang nggak ada bijinya, seedless katanya. Jadi nggak ada biji dan rasanya manis. Ada rasa juga wangi-wangi anggurnya tuh terasa sekali. Harus coba. Nah, jadi ini yang paling hitam. Ini yang kita coba. Ada aromanya. Enak aromanya kayak ini kayak masuk hidung gitu kayak apa namanya itu bahasanya? Aroma terapi kamu bilang. Oh, masa kayak menenangkan gitu loh. Jadi kok udah berapa kali makan anggur dari kebunnya nih? Pertama. Pertama kan? Dan boleh nggak Pak pulang? Kayak rasanya kan boleh katanya tadi. Dan jamnya yang hitam loh, jangan yang putih. Oh enggak, maksudnya yang bukan yang hitam. Karena biar lebih mantap rasanya. Mungkin itu dulu ya, apa namanya? Sudah cukup kemudahan, menarik, ya. kemudahan gitu. Nah, mungkin teman-teman tuh mendengar kemudahan itu pasti sekarang Pengen mau gitu, langsung ya. nanam tuh, sabar dulu. Masih Iya, bener-bener. Jadi Ya itu. berarti kalau itu mudahnya. Berarti hal yang kemudian harus diperhatikan lebih apa berarti? Kalau yang harus diperhatikan lebih kan setiap tanaman itu punya karakteristiknya masing-masing ya. Itu tadi Kayak yang orang juga ya. kayak orang juga. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan dari anggur itu adalah kadar air. Kadar air tadi. Jadi dia kalau yang berber tuh disarankan memang kan biasanya hujan kan yang berber gitu lah. Jadi yang ujungnya berber tuh biasanya hujan. Jadi kita harus lihat kadar air di ininya di tanahnya, di akarnya karena dia rentan busuk akar kan. Kemudian juga kalau udah hujan lebat, hujan berkah ya, jangan salah paham nih, Iya, maksudnya iya, hujan benar, berkah. benar. Tapi memang di pohon ini harus ada perlakuan khusus gitu. Jadi dia setelah hujan biasanya jentik-jentik ulat tuh muncul. Ya. Jentik ulat. Ya bibit apa sih namanya? Kalau jentiknya nyamuk ya. Nyamuk, Kalau ya, ulat, ya. kalau Kepompong ulat nggak? bukan. Anak-anak ulat apa sih bahasa biologisnya? Itulah Larva. pokoknya. Itu mungkin. Jadi di bawah daun itu. Teman-teman biologi mungkin bisa bantu ya. Iya. Komen di bawah apa. Ya itu dia mudah tumbuh di daun dan nanti ulat yang hijau-hijau biasanya ada di tanaman tuh juga memakan apa namanya daun dan batang. Kemudian juga jamur biasanya yang terparah tuh jamur. Dia macam-macam jamur tuh kalau udah kena dia memang walaupun kita lihat mungkin cuma serbuk kuning di bawah daun ya, tapi kalau nggak diperhatikan tuh ngefeknya bisa mematikan batang. Gitu. Itu yang apa tadi tanah harus kita jaga kadar airnya sama jamurnya. Itu aja sih. Berarti ini maksudnya itu berarti air dari atas dan dari bawah berarti. Maksudnya Ya, kan untuk akar dan juga untuk daun-daunnya untuk juga daun-daunnya. gitu ya. Dan dia sangat suka sinar matahari. Jadi kalau ada yang tanya, tapi di tempat kami panas sekali, tumbuh nggak ya? Justru dia sangat cinta dengan matahari. Waduh, ini Gitu. kayak kok berarti ya, lebih suka matahari. Iya. Lebih suka hujan ya kan. Kalau udah kena misalnya kayak kena tadi tanah itu kayak cara jaganya. Kalau udah becek misalnya tanahnya, kita gimana ya? Kalau memang deras sekali hujannya, kalau misalnya ditanamnya di tanah, misalnya kayak di ujung tuh di tanah, ya diusahakannya itu di perempetan dinding ya tanamnya, bukan langsung tada hujan gitu. Di samping misalnya kayak ada apa sedikit di bawahnya, daun sama batangnya boleh langsung ke ini, tapi memang tempat perakarannya bukan di tempat yang tada hujan. Kalau di dalam pot mudah gitu. Kalau dalam pot kan waktu hujan deras bisa kita pindahin. Kalau daerah terlalu becek, misalnya dia di luar terlalu becek, tinggal kita ambil goni gitu, kita selungkup sebentar supaya nggak kena hujan langsung atau apalah yang lain-lain yang bisa ditutupi. Timbun, bisa timbun. Nggak ditutupi di atasnya supaya nggak masuk air. Misalnya di pot ini di tanaman ditutupin dengan apa sedikit. Nanti waktu ini dibuka lagi gitu. Tapi kayak mana kalau misalnya sistem timbun tuh nggak bisa ya? Kalau langsung ke tanah. Kalau langsung ke tanah, kalau tada hujan itu dia tadi, kalau hujannya deras, memang rentan, busuk akarnya rentan gitu. Apalagi ditinggal misalnya kayak orang merantau gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita ngomong tentang anggur yang ada yang sangat irma tanah, kemudian anggur-anggur yang dijual di pasar.
Ada juga yang kayak terakhiran ada anggur yang dijual di pinggir jalan. Iya. Gitu. Nah, gimana sih maksudnya anggur-anggur seperti di rumah, di pasar atau yang di pinggir jalan itu gimana bedanya atau gimana harganya boleh Iya, nggak? harganya. Kalau anggur kan itu tadi mungkin kalau dibudidayakan secara luas memang nih finansialnya sampai sekarang tuh masih menjanjikan ya. Maksudnya anggur tuh masih stabil harganya. Justru kalau sekarang itu kalau impor dijual rata-ratanya standarnya. Nanti kalau jenisnya makin langka makin mahal buahnya. Tapi ini kita ambil yang standar, dia harganya 110 sampai 120 ribu per kilogram. Itu harga standar. Belum lagi nanti yang jenis-jenis tertentu bahkan sampai 200 ribu sekilonya. Ini kan berarti kan Irma kan makan sendiri. Boleh dong orang-orang makan deh. Boleh kalau lagi berbuah, insya Allah pengen coba gitu. Makan, atau pengen beli boleh nggak? Kalau untuk buahnya saat ini memang kita nggak jual ya. Jadi buahnya kita karena produksinya pun juga ya cukup untuk sendiri dan tetangga-tetangga gitu kan. Jadi kalau yang beli selama ini beli bibit. Jadi kalau datang beli bibit ada yang bisa udah merah udah matang ya langsung dicicipi gitu, nggak yang belum ke tahap yang jual buah, tapi yang udah berjalan itu jual bibit. Jadi mungkin udah sekitar, saya nggak hitung ya berapa bibit yang sudah terjual, mungkin sekitar 40-an adalah 40-an. Itu berbagai jenis dong. Dengan berbagai jenis. Ini mungkin bisa jadi semangat juga mungkin untuk teman-teman yang mungkin mau mencari kesibukan yang juga menghasilkan, hobi yang juga menghasilkan gitu. Saya jual itu dari range harga 100 sampai 125 ribu. Jadi yang standar itu berapa tingginya berarti? Yang standar itu 50, beda-beda ya. Justru saya beli dulu 5 daun 125 ribu. 5 daun gitu. Yang jenis impor. Kalau di saya 50 cm lah. Maksudnya saya lihat akarnya udah sehat gitu, udah kuat, udah bisa dilepas gitu. Ya saya lepas. Biasanya saya jual memang 125 ribu itu range harganya tergantungnya. Kalau misalnya istilahnya beli terus istilahnya kapan dia tahu, kan ini dari polybag berarti kan belinya di polybag, kapan dia tahu boleh pindah ke tempat yang diusar atau istilahnya ke tanah, itu kapan berapa senti dulu atau tunggu berapa lama? Kalau saya yang biasanya dan saya lihat-lihat juga saya baca itu biasanya setelah tingginya 1 meter, dan pucuknya kita lihat aktif, karena ada juga yang 1 meter tapi pucuknya nggak aktif. Jadi maksud pucuk nggak aktif itu dia nggak ngeluarin pucuk baru dan nggak ada sulurnya. Nah, itu berarti pohonnya walaupun tinggi tapi nggak sehat. Tapi kita lihat pohonnya sehat, pucuk barunya juga segar-segar, sulurnya, itu baru kita pindahin ke lahan gitu, dan diusahakan pindahinnya juga di cuaca yang normal, nggak yang lagi hujan deras atau yang nggak lagi, kalau panas boleh lah karena bisa kita siram kan, tapi kalau lagi hujan deras nah itu diusahakan jangan dulu gitu. Jadi usia berbuah itu 8 bulan itu sudah bisa mencicipi buah. Berarti dia berbunganya di umur mungkin 5,5 bulan. Tapi idealnya saya dapat saran dari yang penghobi anggur lebih dulu kan, dari senior mereka bilangnya 2 tahun sih, 2 tahun itu usia ideal untuk dibuahkan dan produktivitasnya bagus gitu. Tapi kalau mau lihat ini valid nggak sih jenis ini gitu kan, ini dibilang Jupiter, ini betul nggak ya Jupiter, betul nggak ya manis, tapi boleh dicoba misalnya di usia 7 bulan kok lihat pohonnya sehat, begitu udah buah 1 mau dicoba gitu boleh dibuahkan. Berarti dia ukuran 8 bulan sudah bisa menikmati buahnya, insyaallah. Mulai ibu mengandung sampai ibu melahirkan sudah ada berarti. Iya. Usia itu random kali contohnya. Iya betul. Luas pikirannya. Iya, luar biasa. Nah, mungkin ada juga teman kongko di luar sana yang punya pengalaman ataupun punya kebun ingin membagikan tipsnya, cerita atau apa, mungkin boleh komen di bawah kadang ataupun ada 1-2 hal yang dirasa ini ada tambahannya, kalau saya caranya begini, bisa juga di komen di bawah mungkin gitu. Tapi sebenarnya kan kita juga ini ya kayak misalnya kayak kau juga kan
cabai di pekarangan. Itu kan ini gitu-gitu. teringat ini Siswono, Menteri Siswono apa namanya, yang Menteri Pertanian Ketahanan Pangan dulu, yang bilang bahwa misalnya lingkungan rumah, taman halaman rumah itu manfaatkan dengan budidaya ya sayur-sayuran, buah-buahan yang bisa dimanfaatkan ke dapur rumah masing-masing. Itu sangat berguna sih. Dan apalagi di hari tani seperti hari ini. Pas kali momennya. Iya, pas kali momennya bahwa untuk jadi petani itu nggak harus juga turun ke sawah, ke kebun langsung, ke kebun atau ke ladang, tapi pekarangan rumah dibuat istilahnya budidaya untuk kebutuhan sehari-hari di dapur juga bisa. Dan tentang bibitnya, kalau bisa. Tentang bibit bisa, insya Allah nanti bisa langsung hubungi nomor WA kami ya. Dicantumkan. Nanti insya Allah dicantumkan. Yang mau tanya-tanya dulu juga boleh, yang mau langsung ke rumah lihat juga boleh. Cuman ini kebetulan di kita ini cuman tinggal beberapa ya, mungkin sekitar 10-an, dan beberapa juga udah ada yang punya gitu ya. Mungkin kalau emang tidak dapat bibitnya, dapat informasinya mungkin ke sini kita kasih batang tuanya, tanam sendiri juga bisa gitu. Penting mau dulu ya. Gitu. Kayak Aida nih ya, Aida kemari kan mau ya penasaran gitu. Ya yang kita tahu kan penasaran untuk cari tahu. Tapi Aida sendiri sebenarnya suka tanam nggak sih? Maksudnya atau kayak ya udah pengen tahu informasi aja, atau suka tanam memang gara-gara efek Covid. Jadi emang jadi gara-gara itu beralih lah, apa yang bisa dibuat, emang yang bisa kayaknya berkebun. Jadi pernah buat menggarap kebun apa, misalnya tanaman bunga atau mungkin bunga sih bunga yang ada ya, sampai kayak manfaatin lidah buaya ada juga kayak gitu. Ya. Terus ya inilah mau lihat-lihat tanaman anggur, mana tahu bisa jadi prospek ke depan. Benar. Nah, teman Koko kan karena memang pun ini hari tani ya. Jadi kan kebetulan memang istilahnya kita datang ke Irma yang membudidaya anggur, tapi apapun aktivitas teman Koko di luar sana, berkebun apapun kan yang namanya bertani kan itu juga bagian dari ketahanan pangan ya. Jadi mau itu anggur mungkin, mau itu stroberi, mau itu cabai, mau apapun, maupun baik itu juga bunga-bunga seperti yang pernah kita datangi Pia. Iya benar. Aglonema, daun pun jadi ATM gitu, apapun bisa ya. Aglonema induk yang bisa jadi ATM lagi. ATM apa sih? Aku ada pernah juga ngerasain musimnya impor dia itu kayak semua udah banyak kali memang ya, nggak ada salahnya di masa pandemi seperti ini, apalagi kita di rumah selalu ya, karena kami kan bibitnya itu dari 4 tahun yang lalu. Jadi kalau yang sekarang itu jarang yang ada ini. Makanya orang dari kota pun kemari ya. Ini baru pertama sekali ini ya, tanaman menyemai ya. Nggak ada akar, tapi it's okay, nggak masalah, dia tetap akan tumbuh. Bagi orang tuh, sebagian orang pro taruh pupuknya banyak gitu. Tapi kalau kami pribadi nggak, karena pupuk itu dia secara instan, kayak orang pakai skincare yang langsung glowing gitu ya. Iya, penting gitu. adalah bercocok tanam. Jadi mungkin di hari tani ini kayak merefleksi diri kita juga bahwa ya bertani itu, berkebun itu juga hal positif yang membawa manfaat juga bagi kita gitu. Dan mengurangi ini mungkin Maya, mengurangi sifat konsumtif kita. Iya benar. Jadi lebih kepada produktif. Ya. Baik, terima kasih Irma, dan juga semoga Aida sudah mendapatkan apa yang dicari ya, informasinya. Dan kita juga ya, maksudnya kan dari mungkin kita selama ini juga bisa dibilang agak konsumtif ya. Nah, dengan tahu informasi ini ya mudah-mudahan juga ya semampu juga ya, meskipun mungkin bukan anggur ya, tapi ya memulai tanaman-tanaman itu juga perlu. Jadi terima kasih kepada Irma yang sudah berbagi pengalaman. Terima kasih juga sudah hadir ke sini kan, menyempatkan waktu, dan saya juga mungkin mohon maaf kepada teman-teman, mungkin ada salah-salah dalam penyampaian ataupun salah-salah kata kan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih terutamanya nih kepada Nata dan juga Kak Aida, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga nih ke beberapa mungkin senior saya yang ngajarin saya soal kasih juga, yang selama ini udah beli bibit juga. Jadi mungkin vlog ini pun bisa menjadi wasilah atau jalan kepada yang udah beli bibit, yang mungkin tanya, Irma nih kayak mana perawatannya, Irma ini mungkin yang udah beli bisa nonton vlog ini gitu. Mudah-mudahan ada yang membantu sedikit gitu, walaupun nanti harus dibaca-baca lagi juga gitu. Dan juga
kepada teman-teman yang mulai menanam, saran saya banyak-banyak nonton YouTube. Karena di YouTube itu memang langsung praktek kan, jadi kita bisa langsung lihat nih tanamnya kayak mana. Dan banyak sekali sekarang youtuber tuh yang memang kadang langsung fokus di anggur, jadi dia nge-YouTube vlognya anggur aja, nggak ada yang lain gitu. Jadi itu bisa dicarilah di ini, banyak insya Allah informasinya. Kalau dari saya kan mungkin memang karena pemula juga banyak kekurangan mungkin kan, jadi mungkin bisa dilihat di youtuber yang lain seperti itu. Baik teman Kongko dan juga Irma, jadi dan juga teman-teman, jadi istilahnya dari Irma sampaikan bahwa ternyata banyak sekali informasi yang disampaikan ke Irma oleh senior-seniornya, kemudian di-share kepada istilahnya yang beli, kemudian juga dicari tahu, dan juga harapannya teman Kongko di sini jadi juga bisa istilahnya membagi informasi ini dan mencari informasi lebih, sehingga tentunya banyak lagi orang yang tahu tentang anggur, baik itu kemudian jadi tertarik atau menjadi tahu, setidaknya tahu tentang ini. Jadi tentunya itu sangat bermanfaat. Sama manfaatnya kalau teman Kongko juga share video ini bagi teman-teman yang lain dengan cara istilahnya share, kemudian juga like, komen, dan juga pastinya berbagilah kepada teman-teman yang lain tentang anggur dan juga banyak video-video lainnya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Yes, benar banget. Jadi mungkin terima kasih Irma. Terima kasih Aida juga yang udah menemani kita di sini. Dan mungkin kita juga harus pamit ya kan. Dan pastinya untuk teman Kongko tetap setia dengan kita ya kan. Pantengin terus video-video kita dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video kita supaya kita semakin giat dan semangat untuk membagikan video-video positif, informatif kepada teman-teman yang ada di luar sana. Tentunya akhirnya saya Taufik, saya Nanda, Saya Aida, Saya Irma. mohon pamit dan undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.